layanan konsultasi klinik BUMDesa ya. Gunanya untuk memfasilitasi aduan, bantuan penyelesaian masalah, pertanyaan masyarakat tentang pengembangan BUMDes agar bisa dijawab dengan cepat dan jelas ya. Pertanyaan-pertanyaan teknis itu kadang-kadang terlupakan. Jadi kita berusaha untuk mencukupi dari permasalahan-permasalahan teknis itu. E-katalog seperti sekarang ini rame-rame kan untuk menjadi penyedia makanan bergizi. Halo Sobat PDKT, bertemu lagi dengan saya Aprilia Nurlaili dan saya Avipani Nadia di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Oke, 2 minggu yang lalu kita udah bahas nih Pril tentang program makanan bergizi gratis dan itu melibatkan BUMDes. Betul, kita waktu itu bahas dengan Pak Kaban ya. Iya, ingat banget. Dan ternyata antusias BUMDes itu tuh sangat baik. Iya. Betul. Tapi mereka sebenarnya masih bingung sih Pril, gimana caranya untuk kalau misalnya mereka tuh mau berpartisipasi di program ini. Atau ada yang mau ditanya-tanyain gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya di Kementerian Desa ini tuh ada satu unit atau satu klinik lah ya yang bukan klinik kesehatan ya? Bukan dong, bukan klinik pertama ya. Klinik yang akan membantu menjawab pertanyaan jika BUMDes ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Oke, jadi keresahan-keresahan tentang BUMDes bisa terjawab langsung. Bisa terjawab di klinik ini. Apa sih namanya Nina? Nanti kita ngobrol aja kali ya. Oke, tapi sebelumnya kita udah siap menyapa bintang tamu kita spesial hari ini. Ada Bapak Widaryanto. Tepuk tangan boleh. Halo Pak. Halo juga. Pak Widaryanto ini adalah Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi ya Pak. Betul. Pak Anto, saya boleh sebut Pak Anto? Siap. Pak Anto apa kabar? Alhamdulillah. Baik dan sehat. Alhamdulillah. Baru pertama ya Pak ya mampir ya Pak ya? Iya ini baru pertama dan deg-degan nih saya. Wah. Biasanya saya ketemu Pak Anto di Jogja, sekarang udah di sini di Jakarta. Kita bisa ketemu terus-menerus sama Pak Anto. Betul. Oke Pak, tadi kita bahas tentang klinik BUMDes ya Pak, karena memang 2 minggu yang lalu kita sempat bahas tentang program bergizi gratis dan itu akan melibatkan BUMDes ya Pak. Nah, kita nih mau bahas tentang tim reaksi cepat klinik BUMDes. Nah, sebenarnya itu apa sih Pak? Wah, ini bahasan yang berat tapi kita bicaranya ringan-ringan saja ya. Oh, boleh. Berat, makanya kita mengundang Pak Anto. Iya, karena kalau kita jawab nggak bisa. Sebelum ini ke materi, saya mau supaya agak santai tapi tetap semangat ya. Boleh. Mau bacakan pantun. Wah. Iya. Udah cakep duluan ini ya, belum pantun. Yang cakep ya. Iya. Ke kantor BUMDesa di kota Mamasa. Cakep. Sambil makan bergizi, duduk di papan. Cakep. Terus semangat melayani masyarakat desa Cakep. agar desa mapan dan terdepan. Luar biasa. Ini pantunnya udah dibuka dengan semangat Banget, begitu ya. visioner Visioner lagi. tentang desa. Ya, tapi Oke. jangan lupa ada mapan dan terdepan itu tadi. Wah, itu kuncinya. Baik. Oke. Ya, saya kira kami di Direktorat Kelembagaan Ekonomi dan Investasi itu salah satunya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan apa? Pelayanan kepada entitas BUMDesa, pengelola BUMDesa, pengurus BUMDesa, jadi gitu ya. Kemudian mereka juga banyak masalah, banyak yang harus ditanyakan kan gitu. Misalnya permasalahan-permasalahan tentang pendaftaran nama, pendaftaran badan hukum, mengurus ini, NIB, mengurus KBLI dan sebagainya. Itu perlu dari kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kemudian juga ada amanah dari PP 11 tahun 2021, Mbak ya. Bagaimana di situ di penjelasannya itu diamanahkan untuk membuat layanan konsultasi klinik BUMDesa ya. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk memfasilitasi aduan, bantuan penyelesaian masalah, pertanyaan masyarakat tentang pengembangan BUMDes agar bisa dijawab dengan cepat dan jelas ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga kita ada amanah pada Permen Desa PDTT nomor 3 tahun 2021, yaitu tentang pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan dan pengadaan barang atau jasa BUMDesa. Itu jadi ada 2 tadi ya yang harus kita laksanakan. Untuk apa? Supaya
teman-teman di desa BUMDes itu bisa mengelola usahanya dengan baik, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau penyediaan jenis usaha lainnya dan masalah-masalah berkaitan dengan hukum. Jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan bagaimana sih kalau melaksanakan usaha itu berjalan dulu usahanya atau izinnya dulu dicukupi. Kadang-kadang teman-teman BUMDes itu sudah menjalankan usaha tapi izinnya belum. Iya, Jadi iya. akhirnya jadi objek teman-teman APH kan gitu kan kasihan Iya, gitu. iya, Jadi kita membuat TRC Klinik BUMDesa ini. Berarti untuk membantu juga para BUMDes ini untuk sesuai alur yang Betul. seharusnya ya Sesuai Pak. Jadi administrasi ada gitu ya. hukumnya dulu baru usahanya. Oke. Ya. Tapi gimana sih Pak TRC ini awal terbentuknya? Terus urgensinya seperti apa sih Pak Wid? Ya, itu tadi. Jadi karena ada permasalahan-permasalahan, karena kan banyak sekali ya di desa ya, kemudian banyak sekali yang akan membentuk BUMDesa itu ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan teknis itu kadang-kadang terlupakan. Tidak terakomodir Untuk itu. Jadi kita berusaha untuk mencukupi dari permasalahan-permasalahan teknis itu. Kemudian yang kedua, di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang kita yang baru loh, yang revisi dari Undang-Undang Nomor 6, di pasal 87A itu bahwasannya pengelolaan BUMDes itu harus dilaksanakan secara profesional, Mbak. Ya, profesional itu apa? Nah, inilah tim reaksi cepat ini untuk menjawabnya. Misalnya BUMDes harus berbadan hukum, itu wajib itu kalau membentuk BUMDes ya. Kemudian yang kedua, BUMDes harus mempunyai NIB, nomor induk berusaha. Kemudian juga dicukupi KBLI-nya. Kemudian kalau BUMDes sudah mendapatkan keuntungan, itu harus wajib ada NPWP-nya, ada menjadi wajib pajak ya. Kemudian setelah BUMDes mendapatkan keuntungan, pastikan pengelolanya atau pekerja itu kan bekerja. Itu harus ada hubungan industrial. Sama harus mendapatkan upah yang wajar dan layak. Nah, ini yang perlu ditanyakan juga teman-teman itu. Kemudian juga laporan keuangannya itu harus bagus, harus transparan, dan menuju ke WTP, wajar tanpa perkecualian. Kemudian pengelola BUMDes itu juga harus profesional dalam rangka kompeten dalam bidangnya. Misalnya yang harus bisa direktur ya harus jadi direktur, yang kompeten di bendahara harus bendahara, harus ikut pelatihan-pelatihan untuk itu. Kemudian juga untuk melindungi dalam bekerja, pengelola atau pengurus BUMDes harus terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Itu perlu wajib juga, iya, supaya melindungi kalau mereka bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai risiko yang berat. Kecelakaan kerja ya Pak. Kecelakaan kerja. Misalnya kemarin saya itu baru dari Jambi. Mereka punya unit usahanya itu mengelola CPO, kelapa sawit. Jadi ada boiler yang besar yang panas itu. Kemudian ada fan beltnya. Kemudian juga ada mesin mixernya. Itu kalau salah kerja, risikonya tinggi. Nah, itu harus BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian untuk menambah investasi atau modal itu harus bermitra. Nah, ini juga harus didorong ke situ. Kemudian usahanya harus kontinu juga. Misalnya usahanya sudah banyak, udah berjalan tapi berhenti. Tidak dilanjutkan lagi. Jangan itu. Artinya kan kita sudah izinnya sudah bagus, udah lengkap, ya unit usahanya harus produksinya harus berjalan dengan baik dan harus didaftarkan. Misalnya standar SNI, halal, itu harus didaftarkan. Kemudian juga mengenai harus masuk ke e-commerce atau e-katalog. Seperti sekarang ini rame-rame kan untuk menjadi penyedia makanan bergizi. Itu unit usahanya harus didaftarkan di e-katalog. Kemudian yang paling penting adalah pendapatan BUMDes harus berkontribusi kepada PADES desa dan menyerap tenaga kerja. Nah, ini masalah-masalah yang banyak ini yang ditanyakan oleh TRC Klinik BUMDesa. Setiap hari itu ada, gitu ya.
Memang ternyata kalau kita berkunjung ke BUMDes itu kayaknya enak aja ya Pak. Ya. BUMDes itu ada bagian yang pertanian, ada yang tadi Bapak kelapa sawit juga. Tapi ternyata di dalamnya itu Banyak ribet ya. perintilan-perintilan. Ada alur-alur yang harus diikuti Ya. oleh pegawai BUMDes. Makanya juga mereka mungkin butuh apa ya, kayak butuh sebuah penerangan ini bagaimana Ya. menyelesaikan masalah-masalah ini. Penjelasan yang tepat gitu ya. Ya, yang paling masalah adalah untuk menentukan KBLI. KBLI di NIB itu kan harus jelas ya, sesuaikah potensi atau unit usaha yang digeluti dengan KBLI yang ada. Itu loh. Kalau nggak itu nanti tidak diterima di di OSS-nya. Gitu. Jadi malah jadi masalah seperti tadi. Jadi istilahnya tanda kutip ilegal kemudian jadi masuk teman-teman APH itu. Makanya yang tuh saya- bikinnya harus teliti gitu ya Pak Betul, ya. iya. KBLI-nya. Iya, KBLI-nya gitu. Terus kemudian tim Rakit Cepat ini cara kerjanya itu gimana Pak? Nah, kita sudah punya pedomannya, Mbak. Pedomannya untuk melaksanakan pelayanan TSC klinik BUMDesa. Jadi memang layanannya itu ada dua ya, yaitu secara luring dan daring ya. ya. Kalau secara luring ya kita harapkan seluruh Indonesia itu bisa mengakses untuk kita ya. Kemudian secara daring misalnya kalau secara luring belum mengatasi masalah, kita coba untuk secara daring. Kita datengin nantinya. Oke. Tapi intinya juga tidak satu persatu kita datengin Iya, kan. iya. Nanti habis di waktu, habis di ongkos kan. Kita minta ke otoritas provinsi atau kabupaten, kita bekerja sama dengan itu dan juga kita banyak-banyak itu ya, digabung misalnya BUMDes di kecamatan ini kita gabung untuk kita memberikan asistensi gitu. Oh, iya, iya. Gitu. Kemudian bentuk layanannya juga banyak ini, Mbak. Jadi pertama mengenai sosialisasi regulasi kebijakan BUMDes tentang pelatihan pengembangan kelembagaan BUMDes. Kemudian tentang manajemen BUMDes, BIMTEK-nya. Kemudian tentang pengelolaan usaha desa ya. Kemudian tentang fasilitasi pengembangan kerjasama ya, kemitraan usaha. Kemudian tentang pendampingan konsultasi penanganan masalah dan dukungan lainnya. Dan yang paling penting juga dukungan inovasi. Inovasi ini BUMDes itu kita nggak tahu kapan pengembangannya itu selesai. Betul. Sampai kapan kita fasilitasi pemerintah. Dan kita juga menggait teman-teman dari BRIN, Mbak. Badan Riset dan Inovasi. Riset dan Inovasi Nasional. Jadi di sisi inovasinya itu sampai kapan nanti kita fasilitasi kepada BUMDes, sampai kapan supaya BUMDes itu bisa sejajar dengan BUMN, bisa sejajar dengan BUMD, bisa sejajar dengan BUMS. Nah, itu yang kita laksanakan. Oke, jadi proses kerjanya seperti itu ya. Iya. Ya. Tapi nyambung sedikit nih Pak Anto. Tadi kan Pak Anto sudah menyinggung soal anggaran sedikit ya Anggaran, gitu ya. ya. Nah ini kan anggarannya terbatas. Betul. Sedangkan BUMDes di Indonesia kan sebanyak itu. Iya. Ini tim reaksi cepat atau TRC ini mengatasinya gimana sih Pak? Ya, ya. Tadi saya lupa nih, Mbak. Jadi BUMDes itu ada itu sekitar 60 ribuan. Iya. Kalau sekarang jumlah desa kita kan 75 ribu sekian ya. Nah, ini datanya adalah yang berbadan hukum baru 1.658 BUMDes. Masih jauh. Masih jauh. Dari jumlah. Kemudian yang BUMDes itu terdiri dari dua. Ada yang BUMDes yang satu desa dan BUMDes BUMDesma. bersama yang minimal 2 desa bergabung. Kalau BUMDes bersama yang sudah berbadan hukum itu sekitar tepatnya 1.658 BUMDes bersama. Kemudian kalau detik ini saya lihat tadi cek yang mendaftar mengajukan menjadi badan hukum 334 BUMDes. Jadi setiap hari itu sekitar segitu. Oke. Bertambahnya. Mendaftarnya, iya, mendaftarnya, tapi verifikasinya belum tentu nanti Iya, bisa disetujui atau enggak, karena kan dokumennya harus diverifikasi dulu. Jadi itulah kenapa kita berupaya supaya dengan anggaran yang minim tadi kita optimalisasi dengan sistem luring tadi, dengan bagaimana kita bisa memfasilitasi secara online ya, bukan luring. Secara online atau daring, bukan luring tadi. Jadi kalau nanti ada masalah baru kita luring. Supaya lebih teknis. Biasanya
bagaimana kita kalau yang luring itu kita kumpulkan nanti, kemudian kita verifikasi, kita melakukan verifikasi, mempercepat verifikasi gitu. Tapi mereka sudah siap dulu dengan laptopnya, kemudian internet juga sudah siap, tidak naik turun, kemudian untuk mendaftarkan Stabil nanti ya. ke AHU ya gitu. Jadi Tapi kita coba maksimalkan dengan daring dulu. Gitu. Berarti mungkin dilihat masalahnya dulu ya Pak. Kalau Betul, misalnya ringan iya. saja mungkin dari Bisa. online kita bisa Iya. bantu untuk selesaikan. Tapi kalau Iya. berat Masalahnya urgent banget banget. kayak ini harus Pak Anto sendiri nih yang turun nih. Jadi Bukan Pak, saya, tapi ada timnya. ada mungkin timnya. Pak Anto Timnya pasti nanti. mendampingi nanti ke Iya. tim bisnis ya Pak. Ya, kemarin kita juga mendampingi teman-teman dari Kabupaten Mahakam Hulu. Oke. Di mana tuh Mahakam Hulu jauh ya, di Kalimantan Timur ya. Tapi mereka siap dengan sarana prasarannya, siap dengan internetnya, siap dengan laptopnya sehingga cepat untuk akselerasi menjadi badan hukum gitu. Iya. Jadi emang tadi kan udah dijelasin ya, karena untuk mengantisipasi anggaran yang terbatas untuk dialokasikan untuk yang lain, kalau emang untuk BUMDes khususnya di tim reaksi cepat atau TRC ini ya seperti yang udah disampaikan Pak Anto tadi ya, Sobat PDKT, dilihat dulu masalahnya Masalahnya apa, sepenting iya. apa, seberat apa, Seurgensi apa. Jadi udah tim reaksi cepat ini udah punya trik-triknya nih untuk menyelesaikan permasalahannya. Betul. Karena kalau misalnya semua datang, Pak Anto datang secara luring atau timnya datang ke Ke sini. daerah, setiap hari jadwalnya penuh ya Pak. TRC terus nanti ya. Hari ini Iya. kemana, besok kemana. Iya. Sedangkan TRC nangannya banyak Banyak banget. Tadi aja jumlah BUMDesnya ada beribu, iya, puluhan ribu. Iya, betul. Nah, Iya. Pak Anto, kalau timnya ini, tim reaksi cepat Tim. ini, itu terdiri dari siapa saja? Dan apakah Iya. ada kolaborasi dari instansi lain selain Di tempat Dijen saya, PAID atau iya. Kementerian Desa atau Iya. kementerian lain? Ya, strukturisasinya itu tim TRC itu ada penanggung jawab. Kemudian ada ketua tim, ada sekretariat, kemudian ada divisi. Oh, Divisi layanan kesehatan, layanan konsultasi, konsultasi itu biro hukum, dari biro hukum kita. Oh, dari Biro Hukum Kementerian. Kemudian divisi layanan pendampingan dari kami. Kemudian divisi layanan pengembangan dan sistem informasi teman-teman Pusdatin ini yang masuk juga, ya kan. Kemudian divisi inovasi tadi yang saya jelaskan tadi dari BRIN, teman-teman BRIN untuk mengembangkan BUMDesa secara profesional itu kayak apa. Jadi kita sedang minta kajian-kajian dari BRIN juga, gitu. Kemudian ada anggota tim reaksi cepat itu kita ambil dari 9 PSM dari balai-balai. Kan balai itu kan iya. ada 9. Iya. 9 balai, kita ambil 1 orang PSM untuk membantu kita untuk TRC ini. Supaya apa? Kita ngambil dari balai supaya mendekatkan lah permasalahan dan bagaimana BUMDes itu bisa berinteraksi langsung dengan balai-balai yang ada 9 lokasi balai itu. Jadi itu strukturisasi dari tim reaksi cepat. Oke. Ini ada 1 PSM Pak, mungkin bisa di Iya, iya. Karena sebetulnya balai itu juga bisa ya Pak mendampingi para BUMDes yang ada di kota-kota terdekat ya Pak untuk Bisa, menjawab iya, pertanyaan. iya, Karena iya. kalau daripada jauh-jauh ke Jakarta, balai-balai yang ada di daerah-daerah bisa tuh Pak ya untuk Dimaksimalkan. BUMDes. Ya, jadi memang itu kan bagian dari fasilitasi pemerintah. Iya. Pemerintah kan tidak hanya pemerintah pusat saja, Betul. ada pemerintah di provinsi, ada Daerah. pemerintah di kabupaten, dan memang ada yang sudah membentuk klinik BUMDes juga, misalnya di provinsi Jawa Timur, itu juga sudah membentuk dinas PMD di provinsi Jawa Timur sudah membentuk. oke. Kemudian waktu saya di balai, saya membentuk itu klinik BUMDesa. Tapi untuk wilayahnya hanya di Balai Jogja, misalnya di iya. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY gitulah. Sekarang sudah Sekitaran diikuti. ini ya? Diikuti di Balai Denpasar, Balai Pekanbaru, Balai Banjarmasin. Nah itu. Nah, saya rasa karena saya sudah kembali lagi ke Jakarta, saya coba membentuk secara pusatnya dulu gitu loh, gitu. supaya lebih terkoordinasi juga. Misalnya nanti kayak gini, ada permasalahan tentang BUMDes di Nusa Tenggara Timur misalnya. Misalnya nanti nggak usah ke Jakarta, tapi cukup di Balai Denpasar dengan Iya. koordinasi dengan TRC kita gitu. yang terdekat gitu Yang ya, terdekat, agar supaya- lebih efektif.
Ya, betul. Oke. Ya. Nah, tapi Pak Anto, saya penasaran nih, gimana sih Pak bentuk dukungan atau support dari Kementerian Desa, Ya, khususnya dalam hal ini di Genpaid gitu ya, Ya. untuk tim reaksi cepat atau TRC ini? Karena itu memang amanah ya, Mbak ya, amanah langsung Tugas. dari regulasi ya. Iya. Ya di PP 11 tahun 2021 itu kan penjelasannya diminta untuk membentuk klinik BUMDesa. Itu satu. Kalau kita nggak jalankan kan berarti kita menyalahi kan. Iya, betul. Ya. Kemudian kedua tadi sudah ada Permen Desa 3 tadi ya, bagaimana kita melakukan pembimbingan, fasilitasi dan pembinaan kepada BUMDes. Ya mau nggak mau ya harus didukung kan, harus dilaksanakan walaupun anggarannya belum bisa untuk mendorong untuk melakukan itu. Tapi kita nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk menanggulanginya dengan jejaring tadi. Jadi kita juga minta bantuan-bantuan dari balai-balai 9 balai juga itu ya, supaya mereka juga membantu kita supaya strukturisasi dari TRC ini dapat maksimal dalam memfasilitasi masyarakat gitu. Oke, jadi Ya. banyak triknya ya, memang nggak Banyak. cuman dari pusat aja, tapi harus memaksimalkan balai-balai yang ada Betul, di ya. Karena gini, balai-balai itu kerjaannya juga melakukan pelatihan kan, Iya. peningkatan kapasiti masyarakat desa juga, salah satunya juga melakukan pelatihan tentang BUMDes. Jadi pas kalau menurut saya waktu itu, gitu ya. Jadi klinik BUMDes, TRC dan juga balai ini bersinergi ya Pak? Bersinergi. Iya, betul. Nah, Iya. Pak Anto dan tim ini kan pasti sudah berpengalaman ya Pak menghadapi BUMDes dan segala keluhan yang mereka hadapi nih Pak. Nah, sejauh ini tantangan apa yang dihadapi oleh tim TRC ini Pak? Iya, jadi memang kita udah berusaha untuk memaksimalkan ya TRC ini, memfasilitasi. Tapi memang teman-teman anggota TRC ini tidak bekerja hanya untuk TRC kan gitu. Betul. Jadi punya pekerjaan utama. Misalnya fungsional Anjak kan kerjaannya tidak memfasilitasi TRC, kerjaannya adalah membuat kajian-kajian. Tapi kita optimalkan juga di TRC. Jadi tantangannya itu bagaimana membagi waktu saja. Tapi memang sudah kita coba untuk membuat manajemen yang bagus, yang apik, supaya jadwalnya itu dipilah-pilah, diatur-atur gitu, supaya memang optimal untuk itu. Itu tantangannya, gitu ya. Jadi kerjaan jalan, tapi juga klinik BUMDesnya jalan ya Pak? Sama-sama maksimal gitu ya. Sama-sama maksimal. Iya. Kadang-kadang memang kita kasih waktu sih dalam penyelesaian satu masalah itu, misalnya 5 hari kerja gitu, gitu. Dikasih target gitu. Dikasih target, gitu. Nah, ini kan tadi udah disampaikan ya sama Pak Anto. Kalau misalnya di Indonesia ini kan desanya ada 75.000. BUMDesnya sekitar 60.000-an. Yang membangun. Yang membangun. Nah, pasti kan banyak permasalahan-permasalahan ya Pak ya, yang datang gitu ya, yang disampaikan ke tim reaksi cepat atau TRC. Nah, ini ada nggak sih Pak cerita menarik gitu ya, ketika tim reaksi cepat atau TRC ini menangani masalah gitu, yang bikin entah unik, entah bikin aduh agak-agak pusing nih kayaknya nih gitu. Ada nggak sih Pak? Jadi ada pengelola BUMDes itu yang gregetan. Gregetan itu yang dari kalau nggak salah kemarin tuh yang setiap hari nanyain terus. Padahal kita punya waktu pedoman itu 5 hari kerja gitu. Karena nggak dijawab-jawab sama anggota tim TRC, nanyanya langsung ke saya. Waduh. Jadi yang saya agak kewalahan. Langsung bapaknya itu saya kan juga nggak bisa kalau misalnya terlalu teknis ya. Betul. Mengenai pendaftaran nama, misalnya dokumen ADART itu kan submitnya kadang harus rinci. Misalnya gini, tanda tangan kepala desa itu harus cap basah. Kadang-kadang lupa ngecap, tapi sudah disubmit. Nah, tapi mereka cepet-cepet ingin pendaftaran nama selesai, selesai kan susah. Kan itu harus balik lagi untuk revisi ADART-nya kan gitu. Ya, ada waktu 5 hari, tapi mereka tidak sabaran kan. Kemudian weekend tetap aja. Weekend juga, ya. WA ke saya kan akhirnya, ini kok nggak selesai-selesai, nggak ditanggapi Pak sama tim TRC. Nah udah, ya saya ya sabar Pak, sabar Bu. Karena apa? Karena kita memfasilitasi tidak hanya tempatnya Ibu saja,
seluruh Indonesia kan gitu. Datanya kan Pengen cepat. TRC. Dan didorong dengan itu tadi, ada program makan bergizi gratis tadi. Jadi pengen cepet-cepet regulasinya, perizinannya tercukupi. Nah ini yang kita juga agak kewalahan juga untuk itu. Sedangkan syarat administrasinya masih ada yang luput Iya, nih. banyak yang harus diperbaiki. Misalnya tadi yang paling luput biasanya setelah pendaftaran badan hukum, kemudian harus mendaftarkan NPWP itu kan, kemudian mendaftar NIB. Nah ini yang kadang-kadang KBLI-nya itu tidak tepat sesuai dengan potensi yang ada. Usahanya apa? KBLI-nya apa? Gitu kan. Ya itu yang Jadi otomatis tertolak terus. Itu mereka nggak sadari. Tapi ya kita tetap membantu sabar, gitu kata Pak Anto tadi. Akhirnya kalau dia gregetan, saya tulis sabar ya Pak. Kita mengurusi hampir 60.000 BUMDes. Gitu. Pak bisa langsung ke kamera aja Pak. Tolong sabar ya Pak. Disampaikan sabar ya. Untuk teman-teman BUMDes nih, mohon bersabar. Pak Wita cuma satu. Pasti akan tertangani. Ya. Gitu, tuh udah ada, pasti akan tertangani. Yang penting sabar aja. Yang penting syarat administrasinya udah bener, pasti akan tertangani. Iya. Gitu. Ini teman-teman BUMDes nanti habis nonton ini juga pasti lebih banyak lagi nih Pak. Ini karena saya mau nanya nih, kalau teman-teman BUMDes yang ada yang mau pingin konsul ke TRC, caranya gimana? Ya, harus hubungi siapa? Ada dua. Langsung ke ada hotline-nya itu. Saya bacakan ya 0821 283 00042 ya. Oh, nanti akan kita tulis ya di bawah sekali sini. Sekali lagi ya. Boleh. 0821 283 00042 atau ke email klinikbumdesa.kemendesa.go.id. Oke. Tadi bukan nomor Pak Awit ya. Jadi mohon maaf nih sobat PDKT ya, jangan ngechat, jangan nyepam ke Pak Anto ya. Tapi sudah biasanya ada tempatnya gini, sendiri. saya kan ya karena tugas ya, saya sering ke daerah-daerah, istilahnya menjadi narasumber, selalu menanyakan nomor telepon pribadi, saya kasih, ya itu kadang-kadang akibatnya ya nggak apa-apa sih, saya kan harus melayani masyarakat. Kemarin waktu di Malang di Batu juga saya lihat Pak Wit digerubungin oleh teman-teman itu pasti juga minta nomor HP-nya, April. Yang minta satu, nanti nyebar ke desa. Iya, ini tadi saya di chat terus nih sama teman-teman pegiat BUMDes dari mana ya tadi, dari Kupang atau nggak salah. Jadi tetap pengen cepet gitu loh. Padahal waktunya belum selesai 5 hari, tapi tetap cepet pengen pendaftaran nama dan mau ke badan hukum nih, pendaftaran namanya sudah, tapi mau ke badan hukum yang belum masih tertolak kan gitu. Tapi belum waktu 5 hari sudah neror terus ya Pak ya. Ya itu yang bikin gregetan Pak Anto ya sama tim. Berarti semenjak ada sabar. Semenjak ada itu ya Pak, program bergizi itu makin melonjak ya Pak antusias para BUMDes sekali ini. BUMDes secara regulasi, secara perizinan lengkap. Nah, karena kalau nggak lengkap itu nggak bisa mendapatkan akses untuk penyedia makan bergizi kan gitu. Iya, betul. Iya, jadi makan bergizi itu kan ada dua program ya. Bisa langsung menjadi penyedia bahan mentah, itu harus masuk ke katalog ya. Yang satu sebagai unit layanannya nanti. Unit layanan itu kan yang lebih besar lagi kan. Dari hulu sampai hilir dilayani oleh BUMDes. Tapi biasanya unit usahanya yang belum sesuai dengan KBLI-nya. Nah, ini masalah lagi. Harus sabar lagi. Yang diurusin bukan 1-2 BUMDes tapi 60.000. Iya. Betul. Satu lagi nih sebelum kita closing. Pak Anto, apa harapan Pak Anto untuk semua BUMDes di Indonesia ini? Apalagi sekarang ada TRC ini yang dapat membantu mereka di daerah-daerah. Ya, karena BUMDes itu sudah resmi sebagai salah satu entitas kelembagaan ekonomi masyarakat, ya kalau mau membentuk BUMDes ya dicukupi semua perizinannya, regulasinya, tidak hanya setengah-setengah kalau saya. Tidak sekedar hidup segan, mati tak mau. Tidak sekedar papan nama. Jangan, saya nggak mau itu. Jadi kalau sudah kehendak masyarakat untuk membentuk BUMDes, lanjut perizinannya dicukupi, kemudian regulasinya diselesaikan dengan baik, dan potensinya itu harus ditentukan dengan baik, potensi ekonominya. Jangan
hanya sekedar latas saja. Di sana ada desa wisata, yuk bangun Yuk, desa bikin wisata. Ikutan ya Pak. Wisata Ikutan buatan nih. ya, Red? Iya. Ikut-ikutan ya. Akhirnya tidak berkembang dengan baik karena potensinya tidak mendukung kan gitu. Jadi bagaimana kita menentukan potensi dulu nih, apa yang harus digarap. Jangan sekedar yang paling gampang kan unit usahanya kan simpan pinjam. Jangan gitu loh. Itu tidak bisa memberikan mengelola potensi desa. Kalau saya sih, jadi bagaimana kita BUMDes dibangun sesuai dengan potensi yang ada, kemudian dilaksanakan dengan baik dengan perizinan yang sesuai ya supaya nanti dapat bergerak dengan baik. Sesuai BUMDesa dikelola secara profesional. Oke, tadi. dan balik lagi kata Pak Anto tadi harus inovatif. Iya, dan Betul. berkelanjutan ya Pak. Berkelanjutan. Oke. Gitu. Tepuk Ya. tangan boleh untuk Pak Anto. Ini sangat memberikan informasi loh buat teman-teman BUMDes ya. Pengurus BUMDes ya. Oke, terima kasih banyak Pak Sami-sami. Anto sudah mampir, sudah ngobrol-ngobrol tentang tim reaksi cepat atau Iya, TRC. TRC. Kapan-kapan next episode boleh kami undang lagi ya Siap, Pak ya. iya. Siap untuk Oke, jangan lupa Sobat PDKT episode kali ini juga akan tayang di YouTube BPI Kemendesa PDTT. Hari apa Nina? Setiap Jumat jam 5 sore. Oke, jangan lupa like, Subscribe, komen, share, dan juga klik lonceng merahnya. merahnya biar Sobat PDKT gak ketinggalan episode-episode dari podcast Desa Kepengen Tahu. Nah, buat Sobat PDKT yang pengen usul nih tema menarik apa yang akan dibahas di next episode, boleh langsung komen ya Nina. Boleh. Nanti kita akan bawakan komen teman-teman juga Sobat PDKT di next episode. Oke, terima kasih. Saya April. Saya Nina. Saya Anto. Terima kasih Sobat PDKT, kami pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa jumpa di di episode episode selanjutnya. selanjutnya. PDKT Makin dekat.